Apakah betul agama Islam itu dikatakan agama perang dan radikal? Islam dan perdamaian. Kata Islam sendiri berasal dari akar kata salam yang berarti damai. Jadi inti dari ajaran agama Islam adalah perdamaian, penyerahan diri kepada Tuhan, Allah, dan hidup harmonis dengan sesama. Bagaimana dengan perang dalam Islam? Islam mengizinkan perang dalam kondisi tertentu, tapi bukan untuk memaksakan agama. Jadi tujuan utamanya adalah satu, membela diri dari penindasan atau agresi. Nah, ini bisa dilihat di Al-Quran surah Al-Baqarah 2:190. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi Jumat yang berkah ini adalah apakah betul agama Islam itu dikatakan agama perang dan radikal? Para pemirsa, para mualaf dan kaum muslimin, serta subscriber yang setia mengikuti acara Secangkir Kopi di pagi hari ini, bahwa hari ini adalah hari Jumat, rajanya hari. Sebentar lagi kita akan sholat Jumat bersama dan berjamaah di masjid-masjid. Mari kita tampilkan topik ini untuk kita pahami bersama. Pertanyaan ini sangat penting, yaitu mengenai apakah betul agama Islam itu dikatakan agama perang dan radikal. Karena banyak kesalahpahaman tentang Islam muncul dari narasi yang tidak lengkap atau sengaja disalahartikan. Jawabannya adalah satu, tidak. Islam bukan agama perang atau agama radikal. Nah, mari kita bahas secara jujur dan menyeluruh biar jelas dan adil. Yang pertama, Islam dan perdamaian. Kata Islam sendiri berasal dari akar kata salam yang berarti damai. Jadi inti dari ajaran agama Islam adalah perdamaian, penyerahan diri kepada Tuhan, Allah, dan hidup harmonis dengan sesama. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang mendamaikan suku-suku yang bertikai di Jazirah Arab. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Nah, ini kenyataannya. Nah, yang kedua, bagaimana dengan perang dalam Islam? Islam mengizinkan perang dalam kondisi tertentu, tapi bukan untuk memaksakan agama. Jadi tujuan utamanya adalah satu, membela diri dari penindasan atau agresi. Nah, ini bisa dilihat di Al-Quran surah Al-Baqarah 2:190. Yang kedua, melindungi umat yang tertindas dan tidak bisa membela diri. Ini juga ada di dalam Al-Quran. Di surat An-Nisa 475. Yang ketiga, menegakkan keadilan, bukan untuk memperluas kekuasaan secara sewenang-wenang. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 190. Nah, ini selanjutnya kita cerita mengenai perang di zaman Nabi dan ekspansi, tapi reaksi dan dari penindasan. Jadi tujuannya bukan untuk ekspansi, tapi semata-mata karena reaksi dari penindasan. Nah, selama 13 tahun di Mekah, Nabi dan para sahabat disiksa, diusir, diboikot, tapi tidak diizinkan membalas. Setelah hijrah ke Madinah dan umat Islam diserang, barulah turun izin untuk membela diri. Bahkan dalam perang pun, Islam melarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dan merusak tempat ibadah serta agama lain. Artinya, Islam mengajarkan dalam perang pun harus ada adab perang. Jadi ada sesuatu yang disampaikan, seperti ketika perang akan dimulai, maka pihak yang musuh yang akan diperangi itu diberikan peringatan.
diberikan semacam pemberitahuan bahwa akan terjadi perang dan anak-anak wanita itu disingkirkan. Nah, perang berhadapan, tidak main belakang-belakang, tidak. Jadi berhadapan. Oke. Nah, Islam dan radikalisme ini yang sekarang ini sedang banyak dimunculkan di media-media bahwa Islam itu radikal. Satu, radikalisme bukan bagian dari ajaran Islam. Justru Islam melarang ekstremis dalam bentuk apapun. Nabi Muhammad SAW bersabda, hati-hatilah terhadap sikap berlebihan dalam beragama. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian ada sikap berlebihan dalam beragama. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, kelompok-kelompok radikal seperti ISIS, Al-Qaeda, dan lain-lain tidak mewakili Islam. Dan ulama dari seluruh dunia telah mengecam mereka. Aksi mereka lebih bersifat politik dibungkus dengan simbol agama. Nah, jadi kesimpulannya adalah Islam bukan agama perang, apalagi radikal. Islam mengajarkan kedamaian, toleransi, keadilan, dan kasih sayang. Tapi seperti agama lain, ajarannya bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau politik. Nah, seperti yang kami sudah sampaikan bahwa pada hari pada hari Rabu kemarin, kami sudah menyampaikan bahwa akan membahas Islam. Nah, ini adalah lanjutannya. Sehingga ini mempermudah pemahaman bahwa Islam yang sering dijadikan sebagai kambing hitam untuk urusan-urusan pengeboman oleh radikalisme, oleh teroris, itu dikategorikan sebagai Islam. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kedamaian dan juga pelindungan terhadap wanita. Tentu hal ini membuat kelompok-kelompok tertentu tidak suka, sehingga mereka menyebarkan fitnah, membuat satu cerita, sehingga seakan-akan Islam itu kejam dan agama perang serta agama radikal. Nah, moga-moga dengan penjabaran yang singkat ini, kita semakin bisa dipahamkan bahwa agama manapun tetap mengajarkan kebaikan, kedamaian, terutama Islam. Nah, Islam tidak pernah mengajarkan membunuh. Buktinya, jikalau Anda pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah suci haji ataupun umroh, maka di sana membunuh binatang saja tidak boleh. Nah, artinya jangankan manusia, membunuh binatang saja dilarang. Oleh karena itu, kita sama-sama harus menyadari bahwa jikalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Islam dan melakukan hal-hal yang buruk, itu sifatnya adalah pribadi dan ditunggangi dengan politik dan kepentingan pribadi. Itu tidak ada kaitannya dengan agama Islam. Nah, demikian kami sampaikan, moga-moga apa yang kami sampaikan di topik pagi ini bisa memberikan pencerahan, kemudian bisa juga menjadikan satu motivasi, menjadikan satu ilustrasi bagi kita semua bahwa segala sesuatu haruslah dipahami secara mendalam, tidak boleh cuma kulitnya saja. Karena kalau kulitnya saja, maka kita akan terjebak di dalam pemikiran-pemikiran yang belum tentu benar. Terima kasih kami sampaikan para subscriber, kaum muslimin, para mualaf, dan juga para pemirsa yang sudah setia menyaksikan dan mengikuti acara secangkir kopi di pagi hari. Bagi para pemirsa yang belum subscribe, kami harapkan bisa subscribe, like, comment, and share. Dan kita akan jumpa lagi di Senin mendatang untuk pembahasan topik yang lain. Dan juga kami berharap bahwa kedamaian, keberkahan akan selalu menyertai kita, sehingga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, bertambah rasa syukur kita kepada Tuhan, dan semoga kita semua dibimbing di jalannya. Demikian kami sampaikan. Bagi pemirsa ataupun para subscriber, mualaf dan kaum muslimin yang berniat untuk sedekah, kami siapkan rekeningnya untuk menerima infak dan sedekah. Silakan dilakukan, kami akan salurkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.